Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan tanda-tanda yang jelas mengenai Dajjal. Ada beberapa hadis Nabi tentang Dajjal membuat kita harus waspada. Dajjal merupakan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cukup ditakuti. Sebab, kehadiran Dajjal hanya akan merusak keimanan seseorang saja. Untuk itu, mengenal Dajjal menjadi hal yang begitu penting bagi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan beberapa keterangan mengenai Dajjal di dalam hadisnya. Berikut di antaranya. Hadis pertama ialah fitnah Dajjal merupakan fitnah paling besar sepanjang sejarah. Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya, cobaannya, lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim nomor 2946. An-Nawawi rahimahullah menerangkan, yang dimaksud di sini adalah tidak ada fitnah dan masalah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Hadis kedua ialah Dajjal memiliki ciri sebelah matanya buta. Aku akan menceritakannya kepada kalian dan tidak ada seorang nabi pun melainkan telah menceritakan tentang Dajjal kepada kaumnya. Sungguh Nabi Nuh alaihi salam telah mengingatkan kaumnya. Akan tetapi aku katakan kepada kalian tentangnya yang tidak pernah dikatakan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya, yaitu Dajjal itu buta sebelah matanya sedangkan Allah sama sekali tidaklah buta. Hadis riwayat Bukhari nomor 3337 dan Muslim nomor 169. Hadis ketiga ialah di antara kedua mata Dajjal terdapat tulisan kafir. Tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya, kafir. Hadis riwayat Bukhari nomor 7131. Hadis keempat ialah kemunculan Dajjal bisa dirasakan pada tahun-tahun sebelumnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 tahun sebelum keluarnya Ad-Dajjal, langit akan menahan sepertiga dari air hujannya, dan bumi menahan sepertiga dari tumbuh-tumbuhannya. Pada tahun yang kedua, langit akan menahan 2/3 dari air hujannya dan bumi akan menahan 2/3 dari tumbuh-tumbuhannya. Pada tahun yang ketiga langit akan menahan air hujan semuanya dan bumi juga akan menahan tumbuh-tumbuhan semuanya. Hadis riwayat Ahmad, dengan sanad la basa bihi. Hadis kelima ialah Dajjal tidak akan bisa masuk Madinah dan Mekah. Dari Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada suatu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal, kecuali hanya Makkah dan Madinah yang tidak. Tiada suatu lorong pun dari lorong-lorong Makkah dan Madinah itu, melainkan di situ ada para malaikat yang berbaris rapat untuk melindunginya. Kemudian Dajjal itu turunlah di suatu tanah yang berpasir di luar Madinah, lalu kota Madinah bergoncanglah sebanyak 3 goncangan dan dari goncangan-goncangan itu Allah akan mengeluarkan akan setiap orang kafir dan munafik. Hadis riwayat Muslim. Hadis keenam ialah Dajjal membawa air dan api yang diumpamakan sebagai surga dan neraka. Apa yang kita lihat sebagai air sebenarnya berarti api. Begitupun sebaliknya. Dari Ribi bin Hirashi, ia berangkat dengan Abu Mas'ud al-Ansari ke tempat Huzaifah al-Yaman. Lalu Abu Mas'ud berkata kepadanya, beritahukanlah kepadaku apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah perihal Dajjal. Huzaifah lalu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Dajjal itu keluar dan sesungguhnya beserta Dajjal itu ada air dan api. Adapun yang dilihat oleh para manusia sebagai air, maka sebenarnya itu adalah api yang membakar. Sedang apa yang dilihat oleh para manusia sebagai api, maka sebenarnya itu adalah air yang dingin dan tawar. Maka, barang siapa yang menemui Dajjal di antara engkau semua, hendaklah masuk dalam benda yang dilihatnya sebagai api, karena sesungguhnya ini adalah air tawar dan nyaman sekali. Setelah itu Abu Mas'ud berkata,
Saya pun benar-benar pernah mendengar yang seperti itu, muttafaq alaih. Itulah tadi 6 hadis Nabi tentang Dajjal. Semoga Allah senantiasa melindungi dan menjaga kita dari fitnah Dajjal. Amin ya robbal alamin.